A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Yakub. Nama Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam adalah kisah yang paling baik yang disebutkan dalam Al-Quran, sebagaimana surah 12 Yusuf ayat 3. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran terdapat dalam satu surah, yaitu surah 12 Yusuf, satu-satunya Nabi yang dikisahkan dalam satu surah. Nabi Yusuf adalah anak Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ibunya bernama Rahil atau Rahel. Nabi Yusuf memiliki adik yang bernama Benyamin. Karena tidak lama kemudian Rahel meninggal, maka Nabi Yakub sangat menyayangi Yusuf dan Benyamin. Anak Nabi Yakub alaihissalam yang lainnya merasa iri kepada Yusuf, sehingga mereka membuang Yusuf ke dalam sumur dan ditemukan oleh kafilah yang hendak menuju ke Mesir yang kebetulan lewat di tempat itu. Yusuf dibawa ke Mesir dan dijual oleh mereka di pasar budak dengan harga murah karena mereka kurang menyukai Yusuf. Yusuf dibeli oleh Raja Al-Aziz yang tinggal di istana sampai dewasa. Yusuf tumbuh menjadi lelaki tampan hingga istri Raja Al-Aziz yang bernama Zulekha merasa tertarik dan berusaha menggodanya. Yusuf difitnah bahwa Yusuf yang menggoda Zulekha, tetapi suaminya tidak percaya. Namun demi menjaga kehormatan keluarga, akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara terdapat dua orang pemuda pelayan raja. Salah seorang di antara mereka berkata kepada Yusuf, "Aku bermimpi memeras anggur untuk kujadikan kamar." Yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepala, kemudian sebagian roti itu dimakan burung." "Beritahulah kami, hai Yusuf, takut mimpi kami dan kesudahan nasib kami berdasarkan petunjuk mimpi itu. Sesungguhnya kami sangat yakin bahwa kamu termasuk orang-orang yang mempunyai sifat baik dan kemampuan menakwil mimpi dengan baik." Yusuf menafsirkan mimpi pemuda yang memeras anggur akan menjadi pelayan minuman raja, sedangkan pemuda yang membawa roti di atas kepalanya dan dimakan burung akan dihukum pancung. Hal itu bermula ketika pada suatu malam Raja Mesir, yaitu Raja Ar-Royan, bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat 7 ekor sapi gemuk-gemuk muncul dari sungai dan merumput di padang rumput tidak jauh dari sungai itu. Lama kemudian muncul 7 ekor sapi kurus-kurus dari sungai. Ketujuh sapi itu segera bergabung merumput bersama 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk. Tapi tiba-tiba 7 ekor sapi yang kurus itu memakan 7 ekor sapi yang gemuk. Mimpi Raja Mesir pun berlanjut. Dia melihat 7 bulir gandum yang segar di sebuah batang kayu dan 7 bulir gandum kering di sebuah batang kayu yang lain. Sama dengan mimpinya sebelumnya. 7 bulir gandum yang kering itu memakan habis 7 bulir gandum yang segar. Nabi Yusuf menafsirkan mimpi tersebut bahwa akan datang 7 tahun dengan musim subur berturut-turut di negeri ini. 7 tahun tersebut akan membawa kemakmuran. Segala jenis tanaman akan memberikan hasil yang luar biasa dan berlimpah ruah. Setelah musim subur itu
akan datang musim kemarau selama 7 tahun yang menyebabkan kemarau panjang. Saat itu tidak ada tanaman yang tumbuh. Jadi selama masa subur itu simpanlah hasil panen untuk persiapan di musim kemarau kelak. Setelah raja yang mendengar tafsir Nabi Yusuf, ia menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi sebelumnya. Zulekha akhirnya mengakui apa yang dilakukannya kepada Nabi Yusuf. Yusuf akhirnya dibebaskan dan raja menghendaki ia bekerja untuknya. Yusuf pun diangkat menjadi menteri yang mengurus pengelolaan pangan dan harta kekayaan kerajaan. Ketika masa kemarau tiba, seluruh wilayah Mesir terkena dampaknya, termasuk perkampungan di mana keluarga Nabi Yusuf berada. Saudara-saudara Nabi Yusuf datang ke Mesir untuk meminta makanan. Mereka diperbolehkan menghadapi Yusuf. Namun ternyata saudara-saudaranya tidak mengenalinya. Nabi Yusuf memiliki trik, yaitu ketika mereka meminta makanan lagi, mereka diharuskan membawa adik laki-laki bungsu mereka, Benyamin. Saudara-saudara Nabi Yusuf pun menuruti perkataannya. Diajaklah Benyamin pergi ke Mesir untuk meminta bantuan pangan. Ketika mereka telah mendapatkan makanan dan hendak pulang, Nabi Yusuf memasukkan pial emas ke dalam karung yang dibawa oleh Benyamin. Hal tersebut menyebabkan Benyamin ditahan dan tidak boleh pulang. Ini merupakan trik Nabi Yusuf. Nabi Yakub pun semakin merasa sedih karena kehilangan anak bungsunya. Ketika itu juga ia kehilangan penglihatannya karena kehilangan Yusuf dan saudaranya. Kisah Nabi Yusuf AS selanjutnya diceritakan bahwa ketika saudara Nabi Yusuf datang lagi kepadanya, Yusuf mengungkapkan jati dirinya kepada mereka. Saudara-saudara Nabi Yusuf akhirnya meminta maaf atas tindakan mereka. Nabi Yusuf kemudian meminta mereka membawakan bajunya kepada ayahnya dan mengusapkan kepada wajah ayahnya untuk memulihkan penglihatannya, dan juga memerintahkan mereka untuk membawa orang tua dan keluarga mereka ke Mesir. Setelah tiba di Mesir, orang tua dan saudaranya bersujud untuk menghormatinya. Nabi Yusuf kemudian mengingatkan akan mimpinya pada Musa yang ditafsirkan oleh ayahnya. 11 planet, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Nama Nabi Yusuf AS dalam Al-Quran terdapat pada 1. Surah 6 Al-An'am ayat 84, 2. Surah 12 Yusuf ayat 4, 3. Surah 12 Yusuf ayat 7, 4. Surah 12 Yusuf ayat 8, 5. Surah 12 Yusuf ayat 9, 6. Surah 12 Yusuf ayat 10, 7. Surah 12 Yusuf ayat 11, 8. Surah 12 Yusuf ayat 17, 9. Surah 12 Yusuf ayat 29, 10. Surah 12 Yusuf ayat 46, 11. Surah 12 Yusuf ayat 51, 12. Surah 12 Yusuf ayat 56, 13. Surah 12 Yusuf ayat 58, 14. Surah 12 Yusuf ayat 69, 15. Surah 12 Yusuf ayat 76, 16. Surah 12 Yusuf ayat 77, 17. Surah 12 Yusuf ayat 80, 18. Surah 12 Yusuf ayat 84, 19. Surah 12 Yusuf ayat 85, 20. Surah 12 Yusuf ayat 87, 21. Surah 12 Yusuf ayat 89, 22. Surah 12 Yusuf ayat 90, 23. Surah 12 Yusuf ayat 94, 24. Surah 12 Yusuf ayat 99, 25. Surah 40 Al-Mu'min ayat 34. Inilah ayat Al-Quran yang menyebutkan nama Yusuf sebagai berikut. 1. Surah 6 Al-An'am ayat 84. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا
ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya, Ibrahim. Kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami beri petunjuk. Dan kepada sebagian dari keturunannya Nuh, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. 2 Surah 12 Yusuf ayat 4. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, Yakub, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 buah bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." 3 Surah 12 Yusuf ayat 7. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. Sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya bagi orang-orang yang bertanya. 4 Surah 12 Yusuf ayat 8. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. Yaitu ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya Benyamin lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri. Padahal kita ini adalah satu golongan yang kuat. Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata. 5 Surah 12 Yusuf ayat 9. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu daerah yang tidak dikenal, supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja, dan sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik. 6 Surah 12 Yusuf ayat 10. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu bunuh Yusuf, tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur, supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir, jika kamu hendak berbuat." 7 Surah 12 Yusuf ayat 11.
قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apa sebabnya kamu tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami adalah orang-orang yang menginginkan kebaikan baginya." 8. Surah 12 Yusuf ayat 17. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala dan kamu sekali-kali tidak dapat mempercayai kepada kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar." 9. Surah 12 Yusuf ayat 29. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. Hai Yusuf, berpalinglah dari hal ini, dan kamu, hai istriku, mohon ampunlah atas dosamu itu, karena kamu sesungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah. 10. Surah 12 Yusuf ayat 46. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf, dia berseru, "Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 butir gandum yang hijau dan 7 lainnya yang kering, agar aku sampaikan kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui." 11. Surah 12 Yusuf ayat 51. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. Raja berkata kepada wanita-wanita itu, "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadamu?" Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya." Berkata istri Al-Aziz, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya kepadaku, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar." 12. Surah 12 Yusuf ayat 56. وكذلك مكنا
ومكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir. Dia berkuasa penuh, pergi menuju kemana saja yang ia kehendaki di bumi Mesir itu. Kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyanyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. 13, surah 12, Yusuf ayat 58. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka ke tempatnya. Maka Yusuf mengenali mereka, sedangkan mereka tidak kenal lagi kepadanya. 14, surah 12, Yusuf ayat 69. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. Dan tak kala mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf membawa saudaranya Benyamin ke tempatnya. Yusuf berkata, sesungguhnya aku ini adalah saudaramu. Maka janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang telah mereka kerjakan. 15, surah 12, Yusuf ayat 76. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. Maka mulalah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami atur untuk mencapai maksud Yusuf. Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami tinggikan derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang maha mengetahui. 16, surah 12, Yusuf ayat 77. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. Mereka berkata, jika ia mencuri, maka sesungguhnya telah pernah mencuri pula saudaranya sebelum ini. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan itu pada dirinya dan tidak menampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya,
kamu lebih buruk kedudukanmu, sifat-sifatmu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan itu. 17. Surah 12 Yusuf ayat 80. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. Maka tak kalah berputus asa dari putusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Berkatalah yang tertua di antara mereka, "Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf. Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir sampai ayahku mengizinkan kepadaku untuk kembali, atau Allah memberi keputusan terhadapku, dan dia adalah hakim yang sebaik-baiknya." 18. Surah 12 Yusuf ayat 84. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. Dan Yakub berpaling dari mereka, anak-anaknya, seraya berkata, "Aduhai duka citaku terhadap Yusuf." Dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan. Dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya terhadap anak-anaknya. 19. Surah 12 Yusuf ayat 85. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. Mereka berkata, "Demi Allah, senantiasa kamu mengingat Yusuf, jika kamu mengidap penyakit yang berat, atau kamu termasuk orang-orang yang binasa." 20. Surah 12 Yusuf ayat 87. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. 21. Surah 12 Yusuf ayat 89. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. Yusuf berkata, "Apakah kamu mengetahui kejelekan apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kamu tidak mengetahui akibat perbuatanmu?" 22. Surah 12 Yusuf ayat 90. قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من
الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Mereka berkata, apakah kamu ini benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, akulah Yusuf dan ini saudaraku. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. 23 surah 12 Yusuf ayat 94. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. Tak kala kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, berkata ayah mereka, sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku. 24 surah 12 Yusuf ayat 99. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. Maka tak kala mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul ibu bapaknya dan dia berkata, masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman. 25 surah 40 Al-Mu'min ayat 34. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. Dan sesungguhnya telah datang Yusuf kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan, tetapi kamu senantiasa dalam keraguan tentang apa yang dibawanya kepadamu, sehingga ketika dia meninggal, kamu berkata, Allah tidak akan mengirim seorang rasul pun sesudahnya. Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang melampaui batas dan ragu-ragu. 11. Nabi Yusuf alaihissalam. Nama Yusuf bin Yakub. Usia 110 tahun. Periode sejarah 1745 sampai 1635 sebelum Masehi. Tempat diutus Mesir. Jumlah keturunannya 3 anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Tempat wafat Nablus. Kebetulan kaumnya Heksos dan Bani Israel. Dalam Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 58 kali. Sekian nama Yusuf yang terdapat dalam Al-Quran sebagai kisah yang paling baik. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.